I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori organisasi klasik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maulidia Absari. Nama saya Erdina Ayu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Kristanti Dwi Kurniawati. Saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Kamilia. Pengertian teori organisasi klasik ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Teori organisasi klasik ini bisa dikatakan sebagai organisasi yang kuno. Maksud dari sebutan tersebut kurang lebih adalah sebutan untuk suatu pemikiran tentang fenomena tidak lama mapan atau telah menjadi tradisi yang diterima dalam kajian tentang fenomena organisasi. Selain itu, teori klasik dikatakan sebagai teori mesin karena teori ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Kemudian, definisi organisasi menurut teori klasik adalah organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Kemudian, berikutnya, kemudian perkembangan. Teori organisasi klasik berkembang mulai dari tahun 1800-an atau dari abad ke-19. Socrates adalah orang yang pertama kali memberikan andil terhadap terbentuknya teori organisasi klasik yang paling kuno. Teori organisasi klasik berkembang dengan latar belakangi adanya revolusi industri yang berkembang pesat di benua Eropa sejak mulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada awal tahun 1800-an. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran, yaitu birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Penemuan itu memicu munculnya industri-industri besar yang menampung banyak pekerja sehingga dibutuhkannya adanya suatu metode pembagian berdasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi dari pekerja sehingga munculnya spesialisasi. Selanjutnya, ajaran pokok teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik memulai masa dominasinya sekitar tahun 1930-an. Dan hingga kini masih diakui menjadi pengaruh yang besar. Organisasi klasik yang pertama, organisasi itu timbul untuk mencapai produksi dan tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua, hanya ada satu cara terbaik untuk mengorganisasikan produksi dan cara itu dapat dijumpai melalui penelitian yang sistematik dan ilmiah. Yang ketiga, produksi dapat dimaksimalkan melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Yang keempat, orang dan organisasi kerja haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi. Ajaran tersebut menunjukkan refleksi dari nilai sosial yang hidup pada masa itu. Hak sebagai manusia dalam suatu organisasi belum dihargai semestinya. Manusia masih dianggap sebagai bagian dari produksi dan setara dengan mesin yang juga menjadi bagian dari produksi. Nah, dalam sistem kepabrikan atau factory system, keberhasilan organisasi ditentukan dari kepandaian mengorganisasikan sistem produksi yang mampu mengusahakan agar mesin-mesin bekerja dengan pengeluaran yang terkendali. Selayaknya mesin-mesin bekerja, menggunakan banyak orang, kapital, dan perlengkapan mesin lainnya. Inilah yang menjadi awal mula muncul struktur formal organisasi yang berdasarkan lingkungan dan cara berpikir masyarakat. Selanjutnya, Tokoh-tokoh teori klasik. Yang pertama ada Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang
industrialis dari Perancis dan juga seorang insinyur pertambangan. Fayol mengembangkan teori yang memusatkan perhatiannya pada pemecahan fungsional kegiatan administrasi yang dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi. 5 fungsinya yaitu planning, organizing, command, coordination, control. Nggak hanya itu, Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip sebagai petunjuk manajer. Apa saja 14 prinsip tersebut? Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, ketiga disiplin, keempat wewenang dalam perintah, yang kelima ada kesatuan arah, keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, yang ketujuh remunerasi, kedelapan sentralisasi, ke-9 hierarki atau rangkaian pemerintah, yang ke-10 ketertiban, ke-11 keadilan, 12 stabilisasi masa jabatan, 13 inisiatif, 14 semangat korps. Ya, tokoh kedua adalah Max Weber. Menurutnya organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari karyawan dinyatakan jelas. Max Weber memiliki tipe ideal birokrasi yang memiliki prinsip-prinsip sebagai yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. Yang kedua, adanya ruang lingkup kompetensi yang jelas. Ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknik, kompetensi, dan keahlian. Keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari pemilik modal. Yang kelima, prinsip hierarki. Keenam, tindakan-tindakan keputusan-keputusan dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Tokoh yang ketiga yaitu Frederick Winslow Tyler. Beliau ini menjelaskan tentang bagaimana penekanan yang ditunjukkan ke percobaan untuk memperoleh metode-metode ilmiah yang menjadi petunjuk kegiatan dari kegiatan manajer untuk memodifikasi struktur organisasi. Frederick Winslow Tyler menuangkan gagasannya dalam 3 makalah yaitu Shop Management, The Principle of Scientific yang menghasilkan 4 kaidah dasar manajemen yang harus dilaksanakan dalam organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan sistem dan penerapan. Yang kedua yaitu dilakukannya seleksi dan pelatihan para pekerja secara ilmiah. Yang ketiga yaitu kerjasama antara manajer dengan pekerja agar tujuan pekerjaan cepat selesai. Dan yang keempat yaitu pembagian tanggung jawab yang merata di antara manajer dan pekerja. Manajer sebagai pemerintah atau yang memberi pemerintah di pekerja, dan pekerja sebagai pelaksana. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama keefisiensian produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja, dan yang kedua metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensi tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu metode tersebut bekerja. Kemudian kekurangannya, yang pertama peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan yang terjadi, perubahan upah. Yang kedua yaitu teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Kemudian yang ketiga menganggap remeh peran personal di dalam organisasi. Nah, di sini ada seorang tokoh teori klasik juga yaitu Adam Smith yang gagasan pemikirannya terhadap teori organisasi klasik ini. Nah, Adam Smith ini percaya bahwa pembagian kerja itu akan efektif jika jika kliennya itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama yaitu
kesatuan kontrol, yang dimana merupakan perlu adanya suatu piramida itu pusat otoritas dan suatu lingkup pengawasan yang tertentu pada setiap tingkatannya. Kemudian yang kedua yaitu spesialisasi, yang berarti berdasarkan dengan tujuan yang jelas terhadap kliennya. Kemudian yang ketiga yaitu kesatuan geografis, yang dimana orang-orang ini perlu sebagai secara fisik ditempatkan menurut spesialisasi mereka masing-masing. Nah, menurut saya persyaratan tersebut sangat penting. Mengapa? Karena orang-orang yang terpilih sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perannya untuk membangun sebuah organisasi. Mungkin hanya saja pembagian kerjanya yang kurang memperhatikan sisi lain yang mendukung kinerja dari seorang individu itu. Next. Baik, sekian dari kelompok 5. Baik, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.